nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa'an wa ba'du. Para al-mukarramin, para mulia dan segala wakil pendiri, para ketua ranting MBCNU Warung dan khusus kepada Syahidul Bait Bersama Bangsa Ustaz Muslim yang saya hormati. Terima kasih telah menyediakan tempat penyuguhan dalam rangka pengajian Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Warung Kondang. Tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebesar-besarnya, dan tentunya ini menambah semangat dan giroh kita untuk kedepannya lebih banyak hadir dalam acara pengajian syahriah MBCNU ini, dan juga tentunya berorganisasi di Nahdlatul Ulama sebagaimana yang disampaikan Ustaz Muslim tadi. Sebenarnya tujuan beliau berorganisasi itu istilahnya ngadem ke sana ke sini setelah memantau beberapa ormas, kok ribut terus, akhirnya beliau tawakuf untuk tidak berorganisasi. Kemudian memandang lagi geliat MBCNU, kok rasa-rasanya ngademin, nyenengin, beliau baru mau ikut menjadi ketua ranting Nahdlatul Ulama. Jadi saya mohon apabila di grup MBC itu nggak usah ribut-ributan, yang bawa adu-adu saja. Kalau bisa bercanda, seperti saya tanya ke ketua ranting, oh itu Vanessa Angel itu mantannya ya, nah gitu. Yang dibuat bercanda-canda saja, dibuat adem. Gak usah bikin ribut di grup, yang menyenengin saja, itu yang saya harapkan. Jadi bahwa arah MBCNU ke arah yang ngademi, nyenengi, menyatukan, bertambah kuat silaturahmi kita. Itu yang saya inginkan. Sudah gak usah memandang yang sana yang kejauhan, gak usah dipandang jauh. Kita fokus di MBCNU saja, yang mana kita buat MBCNU itu ngademi, nyenengi, menyatukan, itu saja. Itu. Dan kegiatan kita dari dulu saya sampaikan bahwa kegiatan MBCNU itu adalah keilmuan, yang keagamaan, pendidikan, sosial, itu yang saya canangkan ke depan seperti itu. Tidak di luar itu janganlah. Ini soalnya hal-hal seperti itu sensitif banget. Apalagi nanti menjelang pilihan bupati, pilihan kemudian gubernur, pilihan presiden, ini nanti kita akan dibawa ke arah yang panas lagi. Itu, walaupun artinya simbol-simbol agama yang dipakai, tetap saja di balik itu kepentingan individu yang akan berjalan. Jadi kita harus menyadari ketika suatu saat kita dibawa ke arah sana, harus sadar bahwa itu harus tetap ngademin, harus tetap menyenangkan. Itu seperti itu. Ya, itu yang saya harapkan, ini seperti itu. Jadi tidak usah terlalu jauh memandang yang terlalu tinggi bahwa NU harus, khususnya MBCNU Warung Kondang itu harus dalam tatanan ilmiah, keagamaan, sosial, pendidikan, dan tadi ditambah ekonomi itu dikembangkan untuk kita ke depannya, itu seperti itu. Sehingga ya membuat adem-adem saja, itu yang saya harapkan ya. Sama mungkin dengan tujuannya Bangsa Ustaz Muslim itu seperti itu. Intinya gabung ke MBCNU inginnya ngadem, gitu. Dengan wajah-wajah kalau Ismuria, Ustaz Arifin melihatnya itu sudah adem. Apalagi Pak Waka walaupun jenggotnya agak Wahabi. Tapi tetap tadi hitam manis sekaligus kotor. Saya itu punya teman di Yaman sana itu, orang Ethiopia, orang Habasyah dan orang Sudan itu hitam sekali
Bahkan di Tanzania itu dari Tanzania itu tahu sekali. Pokoknya kalau mati lampu itu kayak kelihatan giginya saja. Soalnya apa? Orang-orang Afrika itu kalau sikat gigi itu pakai siwak. Pakai siwak itu kalau ditarik sana itu ya tanaman pagar. Tinggal dipokel, bawa ke kamar mandi. Nah mereka itu orang-orang Afrika kalau sikatan pakai siwak itu setengah jam. Setengah jam. Patut giginya putih. Jadi kalau senyum itu walaupun mukanya hitam tetap saja menunjukkan gara-gara giginya itu. Gara-gara giginya itu. Seperti itu. Masya Allah. Itu yang saya harapkan. Jadi mohon kepada seluruh anggota grup nanti kalau nge-share sesuatu apa ya, yang akademik saja lah. Ya atau bercanda yang menyenangkan gitu, yang menguatkan silaturahmi kita itu seperti itu. Ya, bawa ke arah yang positif, ya, bawa ke arah yang positif. Itu yang saya minta. Baik, Al-Mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah sampai halaman 8 ya. Halaman 8 tentang kisah seorang yang buta kemudian minta petuah kepada Nabi supaya disembuhkan dari kebutaannya. Maka oleh Nabi diperintahkan untuk ngambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian diberikan doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi bihajati lisaqdiya li Allahumma syafi'u fiyya fa'ada wa qadhasura. Ini merupakan dalil dari sunnah nabawiyah bahwa bertawasul ketika Nabi hidup itu memang ada dan diajarkan oleh Nabi. Kemudian nanti selanjutnya ada sahabat yang menjelaskan tata cara ketika seseorang itu tertimpa oleh musibah. Padahal Nabi itu sudah wafat. Nah, kemudian nama sahabat ini adalah bin Affan tapi Hunayf bin Affan. Hunayf bin Affan itu mengajarkan kepada sahabat yang lain ketika tertimpa suatu masalah sama mempraktekkan ajaran yang telah diajarkan Nabi ketika hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa sahabat walaupun Nabi itu sudah wafat, tawasul itu tetap ada. Jadi tawasul itu sebenarnya ada semenjak Nabi Muhammad belum diciptakan secara jasad, oleh Nabi Adam dilakukan tawasul. Sebelum Nabi dilahirkan secara jasadi. Nah, Nabi Adam bertawasul dengan Nur Muhammad. Setelah Nabi dilahirkan dalam keadaan hidup, beliau juga mengajarkan tawasul. Mengajarkan tawasul. Kemudian setelah Nabi wafat, itu juga sahabat mengajarkan kepada sahabat lain untuk bertawasul. Di sini di halaman di baris yang paling baris keempat. Faqad rawa Tabrani wal Baihaqi anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu fi zamani khilafati fi hajatin fakana la yantafidu ilaihi wa la yanzuru ilaihi fi hajati fasyaka dzalika an Utsman ibn Hunayf ar-rawi lil hadits al-madhkur faqala lahu ikfini dodata fatawaddu summa ahli al-masjidna fasalli summa qul Allahumma in as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabi rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika litaqdiya hajati wa tadhkuru hajataka fantalaqa rajulu fasana'a dzalika summa atabana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu faja'al bawa fa akhadha bi fa alqalahu ala Utsman radhiyallahu anhu fajlasa ma'ahu wa qala lahu udhkur hajataka fantalaqa hajataka fa qadaha. Nah ini merupakan intisari. Kalau bukan saya kira nggak usah lamanya. Ini udah sore, kemudian juga para ajengan semua yang kamu baca sudah paham.
Nah itu nggak usah logat. Kalau logat itu arafnya santri, ini kan arafnya singkat. Jadi ini bahwa ketika suatu saat diriwayatkan oleh Tobroni dan Bagi bahwa ada seorang laki-laki itu ya berselisih dengan Utsman bin Affan ketika itu Utsman bin Affan menjadi khalifah, didatangi oleh seorang laki-laki, ada suatu keperluan, tapi Utsman bin Affan itu sebagai khalifah tidak menoleh, tidak nengok dan tidak mau melihat dia untuk memenuhi hajatnya. Kemudian seorang laki-laki itu ngadu kepada Utsman bin Hunayf, rawi hadis mazkur. Maka kata Utsman bin Hunayf, beliau mengatakan kepada laki-laki itu, datangilah tempat wudhu dan berwudhulah. Kemudian datangi masjid, sholat di dalamnya, kemudian doa. Nah doanya ini sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Nah setelah doa kemudian mendatangi lagi Utsman bin Affan sebagai khalifah untuk mengadu mengeluhkan hajatnya. Nah maka di depan pintu, penjaga pintunya itu mengantarkan dia kepada Utsman. Nah kepada Utsman, kemudian penjaganya mempersilahkan duduk bersama Utsman. Kemudian Utsman bin Affan sebagai khalifah meminta untuk menyebutkan apa kebutuhannya, maka dia menyebutkan kebutuhannya, maka Utsman bin Affan memenuhi akan apa yang menjadi hajatnya. Ini sebuah dalil sunnah bahwa tawasul itu memang ada setelah Nabi wafat, setelah wafat Nabi. Ya. Kemudian pertanyaannya yang kita angan-angan, bagaimana? Apakah Nabi di alam barzah masih hidup? Apakah kemudian bisa mendoakan kita? Itu kan menjadi perdebatan ketika kita mengirimkan doa kepada mayit sampai atau tidak. Itu menjadi perdebatan juga. Sekarang dibalik, orang yang mati apakah bisa mendoakan orang yang hidup? Ya, barangkali pasti akan menjadi perdebatan. Kalau masalah orang hidup mendoakan yang mayit sampai atau tidak, itu kalau Gus Dur itu sangat remeh menjawabnya. Gimana masalah doa kepada mayit? Nyampe enggak? Ya pasti malah nyampe, buktinya tak balik lagi. Kalau paket kan, kalau misalnya salah alamat kan balik lagi. Ya ini kan benar, paketnya alamatnya yang benar, maka nggak balik lagi. Tukang paketnya nggak balik lagi, malaikatnya nggak nganterin lagi ke kita. Berarti nyampe. Nah itu. Ya kalau menurut saya bahwa yang nyampe, buktinya iqra'u ala mautakum Yasin. Nah itu kita itu disuruh mendoakan, membaca Yasin kepada mayit. Nah mautakum di sini itu berbeda antara dua pendapat ulama. Mautakum ada yang menafsirkan bahwa itu ketika sakaratul maut. Nah ketika sakaratul maut, maka ketika sudah mati nggak nyampe kata itu dibacakan hanya ketika sakaratul maut. Ada yang memakna mautakum ya artinya sudah meninggal, sudah wafat, maka itu doa Yasin sampai. Ya. Dan juga yang menunjukkan bahwa alam barzahiyah itu ada kehidupan. Kita itu kan ketika melewati alam kubur, melewati makbarah atau kuburan itu selalu mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Khitabnya itu kepada mukhatab, bukan ghaib. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur dengan mukminin wal mukminat. Artinya berarti kalau mukhatabnya itu domirnya untuk mukhatab, ini menunjukkan kan hidup. Kalau orang mati pasti kan domir ghaib. Tapi kan buktinya kita masih assalamualaikum ya ahlal kubur. Bahwa ketika juga suatu saat misalkan ada riwayat ketika Nabi itu setelah perang Badar atau perang Uhud itu, perang Badar, kemudian Nabi itu ya ahlal kafar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalian apakah sudah melihat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah mereka sudah mati. Oh enggak, mereka tidak mati, mereka masih hidup dalam alam yang lain.
Kamu yang lain berarti ini khitabnya Nabi kepada orang yang hidup walaupun sudah berbeda dimensi. Nah sekarang kita dibalik sekarang. Kalau tadi masalah orang hidup mendoakan orang mati, sekarang orang mati bisakah mendoakan orang hidup? Nah, ada sebuah hadis itu menyatakan itu dalam tadi saya buka dalam kitab apa itu lupa saya. Ya, ada dalam kitab Aswaja dari Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Bahwa hadis menyatakan riwayat Bazzar itu hayati khairun lakum tuhdisuna wa yuhdisulah wa wafati khairun lakum tuqradu a'malukum falamma ra'aitu khairan fahamidullah wa lamma ra'aitu syarran fastaghfartullah. Nah, ini yang artinya bahwa Nabi mensabdakan bahwa kehidupanku itu adalah kebaikan bagi kalian. Kebaikannya apa? Ketika kalian berbuat sesuatu atau memunculkan suatu masalah, yang menjadi rujukan adalah Nabi, yang menjadi sandaran untuk konsultasi, bertanya tentang masalah kehidupan kalian adalah Rasulullah. Nah kemudian wafati khairun lakum, dan wafatku itu kebaikan bagi kalian. Kenapa? Karena dinampakkan oleh Allah amal-amal kalian. Ketika saya melihat amal kalian itu baik, maka saya memuji Allah, alhamdulillah. Itu Nabi dalam bahasa seperti itu. Dan ketika aku melihat amal kalian buruk, maka aku istighfarullah. Saya itu memohon ampunan kepada Allah. Nah ini menunjukkan bahwa kalau Nabi itu memohonkan istighfar untuk yang hidup, berarti orang mati itu bisa mendoakan orang hidup. Nah, contoh dari lain juga ada ketika misalkan ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan alam barzakh ketika Nabi itu diisrokan, ya di beberapa tingkatan langit melihat Nabi Musa sedang sholat. Ini menunjukkan bahwa alam barzakhiyah itu hidup. Kemudian juga dalam riwayat juga Nabi itu sholat di Masjidil Aqsa ketika Isra Mi'raj bersama nabi-nabi yang lain. Dan bahkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup. Orang-orang yang mati syahid itu hidup. Artinya ada dimensi lain kehidupan yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Makanya kata si orang itu saben malam Jumat itu. Nah itu seperti itu. Itu memang ya ada warid dalilnya, warid nasnya gitu, seperti itu. Jadi intinya kalau ahli sunnah wal jamaah bahwa kita yang hidup bisa mendoakan orang yang mati pun bisa mendoakan orang yang hidup dan bisa memantau melihat kehidupan kita. Makanya kita itu jangan sampai lupa pada bapak atau kakek nenek kita yang sudah meninggal itu. Kita khawatirnya seperti itu, kalau kita lupa kepada beliau almarhum orang tua kita semua, nanti takutnya kita dilupakan oleh anak cucu kita. Naudzubillah, minta itu seperti itu. Maka ahli sunnah selalu menyambungkan rasa baik silaturahmi ketika masih hidup maupun setelah wafat itu selalu disambungkan melalui ziarah, melalui tahlil, melalui istighosah, melalui tawassul. Nah itu seperti itu. Jadi summa qala lahu ma kana laka min hajati fadhkurha summa khurja min indihi falika ibnu Hunayf faqala lahu jazakallahu khairan ma kana yanzuri hajati hatta kalam tuhul Nah, intinya bahwa setelah orang itu dipenuhi hajatnya oleh Utsman bin Affan, kemudian orang tersebut berterima kasih kepada Utsman bin Hunayf. Terima kasih, jazakumullah khair, dia khalifah sudah memenuhi hajat. Faqala ibnu Hunayf wallahi ma kallamtu walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu dharirun fashaka ilaihi dhihab
Dhahaba basarihi ila akhir hadis mutaqaddim. Nah, ini Utsman bin Hunayf itu hanya mengamalkan hadis ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang laki-laki yang buta. Nah, kemudian curhat kepada Rasul tentang kebutaannya dan mohon didoakan untuk disembuhkan. Wahada tawassulul wanidaun. Nah, hada tawassulul wanida. Jadi ini bukan hanya tawassul wanida. Karena dalam teks hadisnya itu ada ya Muhammad. Maka kita ketika misalkan ada beberapa ulama atau beberapa orang, ya Muhammad, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Fulan, ya Fulan, itu bukan musyrik. Itu bukan musyrik. Memanggil itu hal yang wajar, bukan menyembah. Bukan menyembah. Hei ibu saya, apakah itu ada kemusyrikan? Ketika memanggil, hei ibu saya, hei pamanku, hei kakekku. Nah, ini sama ya Muhammad. Maka dalam beberapa banyak orang-orang wali itu memanggil ruh wanita apa ada wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak riwayat. Nah sekarang ini kan membahas tawasul kaitannya dengan Nabi. Apakah ada nas atau riwayat tentang tawasul kepada selain Nabi? Ada, yaitu bahwa Umar bin Khattab itu tawasul kepada Abbas. Abbas itu adalah paman Nabi. Yaitu maka Nabi itu punya sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas, seorang yang alim, sahabi yang sangat alim, seorang ahli tafsir. Itu Abdullah bin Abbas. Jadi di antara sahabat yang alim yang terkenal alim, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah. Nah itu sahabat-sahabat yang sangat alim. Nah di antaranya bahwa Umar bin Khattab itu ketika terjadi kekeringan, terjadi kemarau di sana, bertawassul itu kepada Abbas pamannya. Nah, artinya bahwa di sini dibolehkan tawassul kepada selain Nabi. Ada nas dalilnya bahwa Umar bin Khattab itu bertawassul kepada Abbas, dan Umar bin Khattab itu sendiri adalah sahabat yang salah satu sahabat yang terbaik. Bahwa ada beberapa masalah itu berkaitan dengan masalah yang sedang dialami oleh Umar bin Khattab. Itu banyak masalah, kemudian dibenarkan oleh Allah dengan wahyunya. Itu jadi fitrahnya Umar bin Khattab itu sangat luar biasa. Banyak beberapa masalah itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu banyak ijtihad Umar bin Khattab. Salah satu ijtihad Umar bin Khattab yang kita kenal adalah sholat tarawih berjamaah. Bahkan beliau menyatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih berjamaah. Jadi ada bid'ah yang nikmat, ada yang nikmat. Ada nikmat, ada nikmat. Itu beda maknanya. Warawal Bihaqi wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih anna an-nas asabahum qahtun. Nah ini fi khilafati Umar radhiyallahu anhu faja'a Bilal bin Al-Harthi radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini ada seseorang ketika tertimpa. Jadi pada masa khilafah Umar bin Khattab itu terjadi paceklik. Ada seseorang yang namanya Bilal bin Harth. Itu salah satu dari sahabat Nabi mendatangi makam Nabi. Wa qala ya Rasulullah istasqi li ummati. Nah, jadi ya Rasulullah istasqi li ummati. Hitopnya kepada apa? Kepada Rasulullah. Memintanya malah kepada Rasulullah. Ini sahabat. Sahabat adalah orang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi mereka sendiri adalah melakukan tawasul, dan tawasulnya bahkan memohonnya bukan kepada Allah itu sendiri, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah istasqi li ummati. Ya, tapi saya kira itu nida. Tapi istasqi itu
mintakanlah siraman. Itu kan apa simbolnya kan apa? Berubah apa? Jadi lidalalan tolak, lidalalan tolak, istasqi. Mintakanlah siraman untuk umat. Artinya tetap kepada Allah tentunya, walaupun pakai lidah, tapi tetap memohon pertolongan kepada Rasul untuk dimintakan siraman, untuk dimintakan hujan kepada umat. Fa'innahum halaku, maka sesungguhnya mereka itu hancur. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu annahum yusqauna. Nah, maka kemudian Rasulullah itu mendatangi Umar wa akhbarahu, mendatangi orang itu dalam mimpinya. Insya Allah mereka akan diturunkan hujan untuk mereka. Walaisal istidlal bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ru'yahu wa in kana haqqan la tasbut bil ahkam. Jadi istidlalnya itu bukan masalah mimpi. Karena mimpi secara usul fikih itu tidak bisa menjadi hujan. Ya. Kalau ada orang misalnya mimpi ketemu Rasul, kemudian Rasul menyuruh ini tidak bisa menjadi hujan. Tidak bisa. Tapi yang istidlal di sini adalah seorang sahabat yang melakukan perkara itu. Jadi istidlalnya bukan masalah mimpinya, tapi masalah sahabat sebagai seorang sahabat melakukan tawasulnya itu yang menjadi istidlal. Jadi pada zaman sahabat pun ada tawasul ketika Nabi sudah wafat. Jadi wa in kana haqqan la tasbut bil ahkam. Jadi ru'yat itu, mimpi itu tidak, walaupun itu benar, tidak bisa dipastikan menjadi hukum. Li'imkan istibahil kalami ala ra'i la syakka fi ru'yah. Jadi kemungkinan ada tasabbuh, ada penyerupaan omongan dari orang yang bermimpi. Ya pasti tidak dilakukan lagi dalam mimpi. Biasanya ada campuran perkataan orang yang bermimpi itu barangkali bukan perkataan Rasul, ada ditambahi, ada dikurangi, maka tidak bisa dijadikan hujah. Itu ada dalam Ghayatul Usul dan Jamul Jawab bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah. Tapi hanya sekedar untuk petunjuk firasat atau dari seorang yang alim itu ya tidak masalah, hanya petunjuk ya, bukan dalil. Wa innamal istidlalu. Jadi yang dijadikan dalil itu adalah fiqh sahabi, bahwa sahabat itu melakukan tawasul pada saat itu, bahwa Bilal bin Harith radhiyallahu anhu fa'idyanuhu liqabli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nidahu lahu wa talabuhu minhu ayastasqil umat dalilun ala anna dzalika jaizun. Jadi datangnya sahabat, datangnya Bilal bin Harith kepada makbarahnya Nabi dan memanggil Nabi dan memohon kepada Nabi untuk memohonkan siraman, untuk dimintakan siraman untuk umatnya, untuk dimintakan hujan, itu merupakan dalil bahwa tawasul itu adalah jaizun, boleh. Nah, walaupun Nabi sudah wafat. Wa huwa min babi tawassuli wa tashaqqu bil istighatsati fi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika al-adhamul qurba, dan itu termasuk terbab tawasul dan tasyaffu, memohonkan syafaat, memohonkan pertolongan dan memohonkan istighatsah, memohonkan pertolongan dari Nabi. Wa dzalika min a'dhamil qurba, dan itu termasuk daripada agung-agungnya ibadah, agung-agungnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tawassala bi sallallahu alaihi wasallam Abu Adam alaihi salam qabla wujudi. Ini kan nasnya bahwa Adam itu bertawasul sebelum adanya kanjeng Nabi. Bagaimana bertawasul kok saksiannya itu kan belum ada. Ya, karena Adam melihat Nur Muhammad dan melihat di tiang-tiang aras dan di pintu surga bahwa tertulis nama Muhammad. Nah ini disitulah sebab itu Nabi Adam bertawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, hina akalan syajarat allati nahu anha. Nah, ketika dilarang makan, ketika setelah makan ya kemudian dilarang oleh Allah tentang makan buah pohon itu yang dalam riwayat adalah buah kunti. Wa hadis tawassul Adam alaihissalam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rawal Bihaqi bisnai sahih fi kitab Musamma Dalailun Nubuwah. Nah ini tertulis dalam kitab Dalailun Nubuwah.
Alladzi qala fil Hafidz Adz-Dzahabi, 'alaika bi fa innahu kulluhu dawan nurun. Farawahu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarafa Adam al-khati'ata qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammad illa ma ghafarta li. Faqala ta'ala ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya Rabb innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fa ra'aytu 'ala qawaibil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Nah, jadi Adam itu kenapa kamu menyebut Muhammad? Ya karena tertulis dalam tiang-tiang arsy itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan engkau ya Allah tidak akan menambahkan suatu nama kecuali itu adalah makhluk yang paling dicintai olehmu ya Allah. Faqala Allah Ta'ala sadaqta ya Adam innahu lahabbul khalqi ilayya wa idza sa'altani bihaqqi faqad ghafartu lak walau la Muhammadun ma khalaqtuka. Nah, ini menunjukkan bahwa tawasul Adam kepada Nabi Muhammad walaupun saat itu bahwa Nabi Muhammad belum tercipta secara jasad dan Nabi Muhammad sudah diciptakan. Nah, itu sekilas tentang tawasul, bahwa tawasul adalah masyru', ada dalilnya dari zaman Nabi Adam sampai sahabat, kemudian secara mutawatir dilakukan oleh banyak ulama. Ada khilafnya Wahabi mungkin belum beres ngajinya. Nah, itu maka wairu mu'tabar. Jadi Wahabi ini sebenarnya pendangkalan agama. Saya kira karena mengurangi atau menyembunyikan ilmu. Nah, itu. Begitu juga liberalisme juga pengaburan agama. Wahabi ini pendangkalan agama. Dua-duanya sama. Kita harus tengah-tengah sesuai dengan teks dan konteksnya, sesuai dengan makna yang tersurat dan tersiratnya. Itu seperti itu. Jadi dalil ahli sunnah kan selalu Alkitab, sunnah, ijma, akal berupa kias ya. Maka kalau masalah tawasul di Al-Quran juga ada. Kemarin sudah kita jelaskan ya, ketika bahwa para sahabat itu suruh mendatangi Nabi di makamnya, baik dalam keadaan hidup atau setelah mati, untuk beristighfar di sisinya. Juga ada ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tahu ilaihi wasilah. Jadi teks dalil Qur'annya itu ada. Kemudian sunnahnya sudah saya ceritakan tadi ada. Ijma'nya mu'dhamul ummah, yaitu kebanyakan umat Islam itu menyetujui adanya tawasul. Wal umat la tajtami ala dhalalah. Umat itu tidak bakal bersepakat atas sesuatu kesesatan. Nah, itu seperti itu. Itu ijma'nya ya, kesepakatannya. Kemudian analoginya, bahwa analogi kita ya setiap sesuatu perkara pasti kita butuh tawasul sebagai apa, sunatullah. Kita haus ya butuh minum. Artinya yang menghilangkan dahaga ya Allah, tapi masihlah air, tetap masihlah air. Kita mau ke Cianjur ya naik motor, naik mobil. Yang menyampaikan ke sana ya Allah, tapi ya tetap saja secara sunatullah harus ada kendaraan itu. Kita bisa ngikut ya harus punya duit, itu seperti itu. Tapi hakikatnya semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita sudah komplit dalilnya, maka tidak usah meragukan lagi tentang tawasul. Jadi kalau para ajengan, para asatid tentunya menghadapi Wahabi sudah nggak keder gitu, nggak keder di depan. Sudah Wahabi itu nggak bakal laku di Cianjur, nggak bakal laku. Percaya nggak bakal laku. Sudah terhimpit baik di dunia maya ataupun di dunia nyata sudah terhimpit. Itu saja mungkin yang dari saya, hanya sekedar ya nambah-nambahin saja, bukan pengajian. Kalau urusan ngaji itu urusan Rois Surya sama Wakil Surya. Saya hanya menjalankan saja. Kita cuma melaksanakan tugas gitu saja. Adapun sumber ngajinya Surya sama Wakil Surya. Itu saja, ditambah LBM nanti mudah masalah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.